Ya, untuk pertemuan kedua di sini kita akan membahas mengenai normalisasi. Normalisasi merupakan satu proses ya untuk memperbaiki satu logical design. Kemudian di situ kita bisa melakukan validasi sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk menghindari perulangan yang tidak diperlukan di dalam data. Kemudian di sini adalah satu proses untuk memecah relasi yang memiliki anomali menjadi relasi yang lebih kecil dan lebih terstruktur. Ya, untuk well structured relation ini adalah relation tanpa perulangan yang tidak perlu ya. Jadi situ kita bisa melakukan insert, update, delete ya tanpa mengakibatkan munculnya data yang tidak konsisten. Jadi aturannya adalah sebuah relation itu terbentuk hanya dari satu entitas saja. Kemudian cara menghindari anomali, ini ada beberapa anomali yang kita punyai di dalam data kita, yaitu insertion anomaly. Ketika kita menambah baris, itu kita bisa mengakibatkan perulangan yang tidak diperlukan. Jadi sekali lagi ini tergantung dari bentuk database kita itu seperti apa. Apakah memang kita rancang dengan baik atau di situ memang ada beberapa label yang memang di situ kita turunkan langsung. Biasanya kita mendesain database itu dari user requirement yang kita punyai dan user requirement itu sendiri biasanya kalau Anda membuat satu sistem informasi misalnya untuk toko atau untuk satu bisnis, ya biasanya kita bisa menggali database itu dari dokumen transaksi harian ya yang dimiliki oleh satu perusahaan atau yang dimiliki oleh satu toko. Yang paling gampang adalah kita bisa melihat ada nota penjualan, kemudian di situ ada juga faktur pembelian. Ya, jadi memang sistem informasi ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem informasi yang di-drive oleh di sini kita bisa bilang ada satu bisnis di mana bisnis tersebut itu membutuhkan sales. Jadi di satu sisi dia membutuhkan promosi untuk bisa menjual barangnya. Jadi memang perusahaan ini bergantung pada bagaimana cara dia melakukan promosi dengan tepat sehingga customer-nya bisa senang untuk belanja di sana. Kemudian juga customer-nya bagaimana caranya bisa kita jaga relationship-nya supaya di situ kita bisa istilahnya dengan menjaga relationship ya, di situ kita bisa membuat customer kita repeat order lagi. Di situ memang di dalam merancang database kita harus lihat sekali lagi proses bisnisnya seperti apa. Ini sudah ngambil sistem informasi atau belum? Jadi di sini memang bagaimana kita merancang database sekali lagi itu tergantung dari user requirement yang nanti kita butuhkan seperti apa dan juga ini berdasarkan database engineer experience ya. Artinya pengalaman seseorang dalam mendesain database itu berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat seberapa tepat database engineer ini bisa melihat entitas yang ada di dalam satu sistem sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini baik insertion anomaly atau deletion anomaly atau modification anomaly ya kalau kita lihat di sini insertion, deletion dan modification itu adalah merupakan satu bahasa untuk manipulasi database atau kita lihat itu sebagai DML ya. Bagaimana kita melakukan insert, update dan juga delete.
Anda mungkin pernah membayangkan apa yang terjadi ketika kita merancang database, misalnya di situ ada tabel yang nantinya itu kita pakai di dua view, artinya misalnya kita punya tabel barang gitu ya. Tabel barang itu juga nanti kita pakai di tabel transaksi penjualan. Jadi sebetulnya secara sederhana di dalam proses normalisasi ini yang pertama kali bisa kita lakukan adalah memisah mana tabel yang bisa menjadi tabel master. Ya, kita biasanya di situ sebut tabel master karena di situ tanpa adanya tabel master, ya tabel master di sini juga bisa Anda sebut kalau di desain ERD adalah entitasnya. Jadi kalau dalam satu transaksi bisnis, pasti di situ ada beberapa entitas yang mempengaruhi, seperti tabel master customer, kemudian kita punya tabel master gudang, kemudian kita juga punya tabel master supplier, kalau kita mendatangkan barang ya dari supplier. Kemudian juga di situ kita juga punya beberapa tabel master yang lain ya. Tabel transaksi itu merupakan salah satu tabel yang jenisnya adalah tabel relasi. Jadi mau tidak mau di tabel relasi itu kadang kita menyertakan ID dari tadi tabel master yang kita punyai. Misalnya di tabel transaksi penjualan itu pasti ada ID barang, ada ID customer. Ya, sekali lagi tergantung desain Anda seperti apa. Apakah Anda mempunyai struktur transaksi yang terorganisasi dengan baik? Kalau struktur database Anda rancang dengan baik, ya di situ sebetulnya kita bisa urutkan dari mulai, ya ini ada satu supply chain ya, yang memang kita rancang di situ dari mulai barang itu di stok. Jadi kita harus memikirkan ini dimanapun sistem informasi yang Anda rancang selama proses bisnisnya tadi, di situ ada satu transaksi, ya saya rasa sama semua. Yang membedakan adalah struktur akuntansinya itu sendiri. Jadi kalau kita memang di situ punya satu sistem yang mengatur keuangan, kita bisa melakukan deposit di satu sistem ledger seperti apa, itu nantinya tergantung bagaimana kita mengatur keuangan untuk pengeluaran, pemasukan, itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian, pengeluaran harian atau pengeluaran untuk aset atau pengeluaran untuk pemeliharaan, ya di situ mau tidak mau ketika kita berbicara mengenai basis data ini ya sedikit menyinggung tentang sistem informasi itu tadi atau bagaimana prosesnya di situ kita bisa lihat. Oke, ini ada pertanyaan, slide-nya freeze. Freeze gimana ya? Memang belum pindah sih slide-nya. Yang di situ apa? Masih yang insertion, deletion, sama modification, Pak. Iya, memang masih itu. Ya ini banyak ceritanya karena di situ memang kita bisa menjelaskan tadi insertion, deletion kalau ada satu background story ya yang mendasari kenapa terjadi insertion anomali, ya kenapa terjadi deletion anomali, kemudian kenapa terjadi modification anomali, ya. Jadi tadi sekali lagi tergantung bagaimana kita mendesain tabel master dan tabel transaksi atau tabel relasi yang terbentuk dari beberapa tabel master yang kita punyai. Sehingga di situ kalau kita mempunyai struktur tabel yang baik, ya di situ ketiga hal ini bisa dihindari. Jadi memang kita harus memisahkan. Dan sebetulnya yang terjadi masalah di sini adalah kadang programmer itu tidak punya kemampuan dalam melakukan query karena kadang query yang kita butuhkan itu melakukan join di tabel sehingga
data yang dibutuhkan itu perlu dikreasikan dalam beberapa subquery dulu yang kemarin kita lihat contohnya gitu ya. Jadi kadang programmer tidak punya kemampuan untuk bagaimana bisa mengkreasikan query sesuai dengan view yang nanti akan kita tampilkan. Jadi memang kita harus berpikir ini dari segi view-nya nanti seperti apa, apakah saya membutuhkan data-data yang memang untuk kemudahan view-nya. Jadi memang kalau kita melakukan join di sini di beberapa tabel master yang kita punyai, itu secara performance akan lebih berat daripada kita punya satu tabel yang di situ memang menampung data-data yang hanya dibutuhkan untuk view-nya aja. Jadi misalnya di tabel penjualan itu daripada kita susah-susah mencari nama customer ya, misalnya tadi kan biasanya ada customer yang beli dengan ID berapa gitu ya, ID customer satu itu namanya siapa. Sedangkan di tabel transaksi kita cuma butuh di situ nama aja atau butuh perpaduan mungkin dengan NPWP ya, kalau kita melakukan transaksi di zaman sekarang pasti butuh ya, nilai pokok pajaknya seperti apa. Sehingga di situ kadang untuk alasan kemudahan di tabel transaksi yang tadi kita rancang, ya selain ID customer itu sekalian dimasukkan karena cuma butuh 2 field, ya saya masukkan nama customer dan NPWP misalnya. Sebetulnya desain seperti itu sekali lagi kan ada 2 customer yang masuk ya. Jadi ada customer yang masuk ke tabel master dan juga ada customer yang masuk ke tabel transaksi. Nah, kadang di sini kejadiannya bisa jadi misalnya kita punya customer yang baru. Kita lupa tadi merelasikan dengan tabel masternya ya, sehingga di situ eh, misalnya kita insert nih di tabel transaksi, tapi karena tidak direlasikan dengan tabel customer, ya jadinya tabel customer tidak mempunyai master data yang baru. Oh, ternyata ada customer baru nih di proses penjualan. Harusnya kalau dihubungkan dengan baik di SQL-nya itu ketika kita menambah di tabel transaksi, maka tabel customer harusnya ikut terinsert juga dengan satu data yang baru. Nah, di sini sekali lagi sudut pandang kita bisa berbeda-beda. Apakah kita seorang programmer, apakah kita seorang database engineer yang betul-betul paham query dan bagaimana kita mendesain tadi database dengan baik, atau hanya kita di sini bagaimana bisa menghubungkan antara programmer dan database engineer yang tadi kebutuhannya sebetulnya kalau kita bisa cari solusi tengahnya itu akan lebih baik ya daripada di sini kita paksakan kita melakukan normalisasi, tapi nanti query yang kita butuhkan malah jadi semakin rumit dan malah membebankan database. Jadi dari segi praktis itu kadang ketika kita mendesain database ini ada yang memang kita tidak bentuk relasinya di situ atau memang ada juga yang biasanya mendesain tabel-tabel tapi seolah-olah tabel-tabel itu terpisah semua sehingga tidak ada primary key ya dan juga tidak ada foreign key. Dia lebih suka pakai join. Aslinya kalau kita di situ membuat primary key dan juga foreign key ketika kita melakukan insert di satu tabel, nanti tabel yang lain di situ sebagai foreign key-nya harusnya di situ ikut melakukan insert. Sangat banyak sekali kasus yang terjadi ya atau teman-teman ada yang menangkap berbeda dari anomali yang ada di sini? Ada yang punya pandangan lain? Bukankah jika kita memberi query memang akan menyebabkan anomali? Maksudnya gimana?
Maaf Pak, kan kalau kita memberikan query itu kan berarti otomatis misal yang insertion anomaly lah itu kan berarti udah pasti dia menambah baris mengakibatkan perulangan yang tidak diperlukan. Contohnya, Kalau kita insertion itu kan berarti kan menambah baris gitu Pak. ya terus Nah, ini maksudnya anomali di sini itu apa? ya anomali tadi bisa macam-macam. Artinya kita insert di satu tabel, terus kita juga insert di tabel lain. Itu kan sudah menyebabkan anomali ya. Jadi misalnya kita punya data-data yang duplikat nih, karena tadi untuk kebutuhannya kita punya tabel master sama tabel view misalnya. Jadi karena di view itu kita insert ada nama, ada NPWP, sedangkan di tabel master kan sudah ada itu nama sama NPWP sudah disimpan di situ. Kalau kita cukup simpan ID-nya, nanti query yang di join panjang gitu kan. Nah, ini sekali lagi kembali ke desain database kita. Mau kita buat strict seperti itu. Jadi kan sebetulnya lumrahnya karena ini adalah relational database itu kita mendesain ya tadi ada primary dan juga harus dihubungkan di bagian relasinya. Sehingga nanti kalau di situ ada perlakuan ketika kita insert di primary itu di foreign key-nya apakah jadi ikut terdelete, apakah jadi ikut termodifikasi atau apa jadi ikut terinsert. Sedangkan kalau programmer kadang mendesain database itu biasanya tabelnya tidak direlasikan di MySQL-nya. Jadi ada dua jenis nih, saya garis bawahi dulu bahwa ada dua tipe programmer dan juga database engineer. Ada yang suka di situ dia tidak merelasikan tabelnya, ada yang suka di situ merelasikan tabelnya. Tapi kalau merelasikan tabelnya sekali lagi di sini sebetulnya untuk kebutuhan itu kadang kita melakukan delete nih atau update di satu tabel, kita butuh history kadang-kadang. Ya, karena permasalahan yang terjadi dari sisi praktis itu tidak sesederhana teori yang di sini membatasi. Pokoknya kalau duplicate anomali lah. Terus kalau deletion, misalnya saya delete di satu tempat, tempat yang lain tidak ke delete, itu anomali lah. Nah gimana misalnya kalau misalnya saya delete nih di tabel transaksi, itu kalau kita mau mengikuti struktur relasi yang betul, ya, artinya kalau saya delete itu di tabel transaksi, maka tabel masternya ikut hilang. Padahal kebutuhan saya kan bukan untuk mendelete customer-nya, kebutuhan saya kan hanya mendelete transaksinya. Sedangkan customer ini mungkin pernah beli barang yang lain, tapi yang salah itu cuma transaksi yang baru. Nah itu gimana? Jadi ya ini saya bukan sekali lagi ingin berputar-putar, tapi di kejadian aslinya itu kadang kita tidak membutuhkan secara teori di dalam mendesain database, tapi dari segi kepraktisan itu seperti apa. Jadi memang kita betul-betul harus paham tadi tabelnya itu sifatnya seperti apa, perlu direlasikan atau tidak. Jadi the point is bagaimana cara kita merelasikan, strict atau tidak. Ya, sebaiknya semua direlasikan, tapi kita harus memilih relasinya strict atau tidak. Jadi kalau saya delete di satu tabel, apakah yang lain ikut ke delete? Kalau saya update di satu tabel, apakah yang lain ikut ke delete? Nah, sedangkan kasus di modification ini akan juga menjadi cukup rumit. Kalau Anda punya satu sistem yang sekali lagi kalau kita tidak berbicara mengenai sistem, kita tidak akan menemukan kasus-kasus yang di situ cocok gitu ya. Artinya modification anomaly ini nanti akan banyak terjadi kalau Anda punya satu sistem bagaimana Anda merata-rata harga yang masuk di inventory Anda. Misalnya Anda punya stok lama nih, misalnya barang A itu harganya di stok lama 3.000. Kemudian karena
ini terjadi inflasi atau terjadi masalah seperti ini, harganya naik nih karena permintaannya banyak tapi barangnya langka misalnya. Terus Anda naikkan harga barangnya jadi 4.000 atau jadi 5.000. Anda mau jual ke customer pakai harganya first in first out. Jadi misalnya nih, Anda masukkan harga pertama di stok itu 3.000, terus Anda masukkan harga akhir 5.000 misalnya. Anda sistem dagangnya seperti mau nyari untung, mau cari aman, atau yang betul-betul jujur ya. Jadi artinya Anda beli 3.000 ya Anda ambil untungnya dari 3.000. Anda beli 5.000, Anda cari untungnya dari 5.000. Atau Anda kalau itu first in first out lah. Jadi Anda ketika beli pertama itu harganya berapa, Anda jual ke customer berapa. Tapi juga bisa jadi Anda pakai average nih. Misalnya tadi ada 10 barang pakai terus ada 10 barang pakai harga 5.000. Ya, di situ tinggal Anda jumlahkan ya, 10.000 kali 3 tambah 10.000 kali 5 ya dibagi 8, ya harganya mungkin sekitar 4.000-an sekian gitulah. Jadi Anda jual dengan customer dengan harga yang ya make sense di antara harga paling rendah sampai harga paling tinggi yang paling banyak stoknya di mana. Nah, kalau data Anda tipenya seperti itu ya, modification anomaly ini terjadi tadi ketika Anda memodifikasi transaksi ya, Anda akan bingung. Anda menentukan harganya pakai sistem yang mana, sehingga memang kalau sistem harga ini harus disepakati di awal. Jadi di dalam Anda mendesain sistem informasi itu harus ada satu general setting yang Anda bisa terapkan di global sistem yang Anda punyai. Jadi langkah baiknya Anda mengganti satu parameter di global configuration ini, nanti semua parameter yang membutuhkan konsep bisnis Anda itu ya langsung terupdate semua. Misalnya tadi sistem harga, terus kemudian sistem keuangan, pembulatan, itu kan kalau tidak didesain di awal, ya customer nanti ketika, wah kayaknya pembulatannya salah nih, atau Anda harus seperti apa nanti misalnya. Itu adalah beberapa materi yang mungkin Anda perlu siapkan di global configuration, dan itu harus bisa disetting di setiap aplikasi atau modul yang nanti kita pakai. Sehingga secara sistem dia tidak terpisah gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, sebetulnya definisinya hanya itu. Jadi mengubah data dalam baris itu mengakibatkan perubahan di baris lain. Ya, karena ada perulangan. Nah, tapi kan sekarang misalnya tadi dengan kasus seperti itu, ketika saya update di tabel transaksi, harusnya kita pakai harga yang mana nih? Harga 3.000 atau harga 5.000? Nah, kalau kita tidak sengaja tadi melakukan relasi di tabel transaksi dan tabel master harga kita, itu kan bisa jadi salah. Tabel master harga itu kan ada yang sistemnya kita update harian, ada yang seperti tadi, first in, first out, atau memang ambil average-nya. Jadi ya kita lihat sebetulnya kasusnya. Jadi kita harus teliti mana yang harus kita relasikan tadi secara strict, mana di situ yang tidak bisa kita relasikan secara strict, tergantung kasus yang kita miliki seperti apa. Di sini saya cerita aja supaya mungkin kalau ada yang pernah mendesain aplikasi mungkin sebelumnya, atau kita sudah memikirkan atau mungkin ada yang pernah bekerja atau bekerja lepas, misalnya mendesain aplikasi, sistem akuntansi dan sebagainya. Jadi memang oke lah kita di sini mengajar teori ya, tapi pada waktu prakteknya tidak bisa serta-merta kita tidak memperhatikan karakteristik dari proses bisnisnya itu seperti apa. Itu harus betul-betul kita gali lebih dulu daripada kita memaksakan normalisasi terjadi di database ini. Jadi ya tadi kalau kita tidak paham proses bisnisnya, paling gampang tadi dari dokumen seperti nota atau seperti faktur, terus kemudian dokumentasi keluarnya barang, ya cara dia melakukan shipping barang itu seperti apa, apakah ada barang yang di situ virtual sistemnya. Ya ini sekali lagi Anda akan
menghadapi banyak tantangan ketika memang sudah masuk untuk mendesain aplikasi yang nanti proses bisnisnya bisa jadi di antara satu perusahaan sama perusahaan yang lain beda-beda. Bagaimana di situ Anda bisa mengambil jalan tengah yang bisa diterima oleh semua perusahaan, itu agak susah ya. Misalnya dari segi inventory nih, kadang di situ kita punya stok fisik dan juga ada yang stok virtual. Nah, stok fisik itu kan yang betul-betul ada di gudang seperti apa. Tapi bisa jadi di situ ada juga stok yang memang belum kita miliki secara fisik, tapi sudah kita pesan. Nah, itu boleh dijual enggak? Misalnya kita sudah barang saya yang A ini habis nih di gudang 10, tapi yang beli ada 13. Yang 3 saya beli itu sudah saya anggap stok fisiknya sudah ada, atau mau saya masukkan yang 3 itu ke virtual, kapan dia bisa dikeluarkan barangnya, kapan dia bisa dipakai untuk transaksional. Mungkin ada jenis customer yang misalnya, oke lah kita enggak perlu pada waktu itu juga saya beli diantar. Nah, itu kan sekali lagi tergantung ya, nanti banyak kebijakan yang memang nanti digali oleh customer. Jadi kebiasaan kita itu nanti di dalam satu bisnis seperti apa itu sangat mempengaruhi. Dan di sini memang secara teori ini berbicara dulu mengenai fenomena apa sih yang bisa terjadi ya dari desain database kita. Ya sekali lagi kalau sambil cerita gini memang lebih enak lah. Oke, ini untuk contoh tabel. Ini contoh tabel yang ada di slide ini itu jangan dilihat sebagai satu tabel yang bisa dipakai di setiap contoh. Artinya satu contoh itu mungkin tidak ada hubungannya dengan contoh yang lain. Ini yang harus Anda perhatikan. Jadi memang kasusnya bisa sama, tapi nanti kalau contoh tabel yang ada di slide ini itu sudah berubah, itu bisa jadi nanti diperlakukan dengan cara yang lain. Jadi jangan dilihat ini contoh yang ada di sini itu untuk kasus yang sama gitu ya. Ini misalnya contoh tabel yang kita punyai di situ. Ini bisnis yang kita punyai biasanya untuk bisnis apa? Kursus ya. Ada berapa entitas di situ? Ada 6 atribut ya. Terus kemudian entitasnya ada berapa? Kenapa hanya satu entitas? Ya bisa Anda bilang itu entitas lecturer atau entitas yang ngambil kursus kan juga bisa ya. Iya biasanya kalau ya. Yang di sini kayak lektur bukan Pak? Yang di sini kayak lektur misal AMI itu dari jurusan. Oh ini lebih ke itu siswa ding Pak. Ini misalkan AMI dari jurusan informatika belajar Oracle sama PHP. Ya, tadi saya lihat ada yang memandang itu satu entitas, ada yang memandang itu 3 entitas. Yang 3 entitas menjawab, yang pertama ada entitas siswa, jurusannya, dan ada kursus. Kemudian ada yang lain hanya menjawab 2, itu ada entitas mahasiswa dan entitas kursus. Ada juga yang di situ jawab 3, tapi belum menyebutkan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di situ ya yang digarisbawahi itu sebetulnya entitas, tapi tidak jadi seperti itu ya. Artinya
Ini sekali lagi tergantung pengalaman kita dalam memecah tabel yang kita miliki saat ini. Bisa jadi 2 itu betul, bisa jadi 3 juga betul. Jadi kalau yang melihat 3, dia menangkap kalau jurusan ini harus dimasukkan ke tabel master yang khusus. Kenapa? Karena memang di jurusan informatika itu ya pelajarannya Oracle, PHP, Excel gitu ya. Kalau di jurusan biologi belum tentu ada pelajaran Oracle. Belum tentu ada pelajaran yang berbau-bau IT lah. Meskipun ya ada juga ya, tapi belum tentu gitu. Jadi ada juga memikirkan kita bisa pecah nih, ada entitas lain yaitu jurusan. Sedangkan secara sederhana ya sebetulnya di sini saya bisa menyebutkan entitas minimal ya. Jadi Anda menyebutkan 2, 3 itu tidak salah. Jadi minimal 2 entitas karena di situ ada siswa, ada juga kursus. Dan biasanya kalau ada tanggal di situ itu adalah satu bisa kita nanti bentuk sebagai tabel transaksi ya karena di situ pada tanggal sekian harga kursusnya segitu. Jadi sekali lagi ini saya tidak salahkan kalau yang jawab 2 atau 3 atau bahkan 1. Kalau yang jawab 1 itu memang ya ini kan kita punya tabel view seperti ini ya diisi aja seperti itu gitu ya. Kita misalnya belum memikirkan kenapa sih kita butuh tabel master. Ya saya isi seperti ini aplikasi juga enggak error. Kira-kira error enggak saya isi saya buat form nih, form aplikasi pendaftaran seperti ini gitu. Terus saya insert data seperti ini, itu error enggak aplikasinya? Ada yang bisa menangkap error yang terjadi kira-kira apa kalau saya tidak membagi ini jadi 2 entitas? Atau kita mau tetap di satu entitas? Ya, secara sederhana kalau kita programmer ya di sini kita bisa dengan mudahnya kita tambahkan ID transaksi aja di depan atau ID ya ini di sini dalam hal ini kursus ya kita lebih kepada kursus. Kita di situ bilang aja ada ID kursus. Itu masalah sudah selesai ya. Jadi misalnya kalau saya nanti melakukan edit atau delete itu yang saya jadikan acuan ID-nya. Sedangkan di sini tidak ada ID-nya. Jadi kalau saya delete si Ami, gimana? Kalau saya delete Ami tanpa ada ID-nya, Aminya ada berapa di situ? Nah, Aminya kan hilang ya. Aminya dua-duanya hilang. Salah ya. Ya, dengan kasus ini bisa kita bilang tadi adalah deletion anomali. Harusnya kita delete AMI itu yang hilang satu AMI, karena AMI itu ngambil beberapa kursus. Nah itu alasan yang lebih tepatnya kita kenapa di situ memisahkan jadi 2 entitas ya, karena satu orang itu bisa ngambil banyak kursus. Dan nanti kita juga lihat bentuk relasinya seperti apa, one to many, atau many to many gitu ya. Jadi kita harus memikirkan mana yang di situ bisa menjadi tabel utama yang kita pilih ya di situ nanti jadi primary key-nya. Nanti tabel-tabel yang lain itu jadi yang foreign key-nya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang di sini menemukan kejanggalan. Ada kejanggalan yang lain yang ditemukan dari tabel ini?
Halo? Jadi sebetulnya dengan tanggal, kenapa tanggalnya? Anda biasanya menemukan data seperti ini itu di mana? Jadi saya bilang bahwa kadang transaksi itu kita temukan di buku catatan transaksinya. Ya, kita kalau melihat contoh seperti ini jadi teringat ya, kita punya buku kas. Misalnya kita kumpulkan uang untuk biaya les di situ ya, kita punya buku kas uang masuk ini dari masing-masing mahasiswa kita gitu ya. Terus kemudian kita catat nih nomor 1 hari Senin Ami bayar nih 400.000 gitu ya. Ya, jadi memang nanti yang Anda temukan sebagai sumber data Anda itu ya tadi buku-buku yang Anda punyai untuk transaksi tadi, untuk mencatat. Itulah yang jadi sumber data Anda. Nah, tugas Anda tadi adalah sebagai database engineer, desainlah database tadi yang tidak menyebabkan anomali tadi. Caranya bisa macam-macam ya. Paling gampang ini kalau saya berpikir dengan cara yang ya sebetulnya kurang tepat ya. Ya tinggal ditambahkan ID aja itu pasti unik ya. Jadi di depan kita tambah ID 1 sama ID 2. Jadi nanti yang kita edit kita lakukan CRUD di situ ya pakai ID-nya aja. Itu permasalahan beres lah. Kalau aplikasi kita cuma satu form aja ya. Kalau kita belum berpikir mengembangkan aplikasi itu beres. Tapi kan tadi kalau kita mau strict kepada teori yang kita pelajari ya artinya ini harus dipecah dulu, enggak bisa cuma kita pakai satu tabel, mau enggak mau kalau kita mempelajari teori ini ya kita pecah. Terus ketika kita mengisi form transaksi itu karena kita pecah, ya kita mau enggak mau di bagian NIM-nya. Tapi ini untungnya, jadi dengan kita melakukan pemecahan ini, kita bisa menerapkan di satu form itu nanti kita bisa memilih ya dari tabel mana. Artinya di situ kita bisa select, misalnya di situ ada tabel siswa ya dengan NIM sekian itu namanya siapa, kita bisa auto mengisi gitu ya. Di autofill bisa diaktifkan kalau kita punya beberapa tabel master. Misal lagi ngisi form seperti ini gitu ya. Kita punya tabel master kursus nih. Ya, tabel master kursus itu kan nanti kalau kita misalnya ketik O gitu. Nanti nama kursus yang depannya huruf O bisa muncul semua gitu kan. Jadi mengisi formnya akan lebih user friendly daripada kita harus ngetik secara manual. Jadi sekali lagi kita sekali lagi tergantung kepada desain aplikasi itu tadi, semakin user friendly ya juga di situ menuntut kita untuk mendesain database-nya juga dengan benar gitu ya supaya user itu dimudahkan. Atau tadi misalnya kalau kita mempunyai form tadi pemungutan biaya seperti itu ya nanti kalau kita ketik misalnya NIM 221090001 nanti di field nama sama jurusan itu bisa jadi AMI langsung keluar. Ya, bisa jadi AMI itu dari awal di situ dia sudah milih jurusannya. Atau kalau yang melihat itu 3 entitas bisa jadi AMI itu bisa mengambil beberapa jurusan. Ya, jadi one to many itu tadi penting ya. Artinya satu orang itu bisa ngambil berapa jurusan. Kalau hanya one to one ya di situ disimpan jadi satu entitas beres. Tapi kalau di situ one to many ya harus dipisah jadi 2 entitas. Jadi sangat banyak sekali view yang Anda bisa lihat di sini. Artinya nanti ketika ujian itu tidak saya salahkan Anda menjawab berapapun entitasnya, asalkan alasan Anda itu logis. Jadi tadi kalau yang milih 2 nih, ya bisa bilang nama sama jurusannya itu sudah dipilih dari awal Pak, sehingga
Tidak perlu one to many, satu orang tidak perlu memilih beberapa jurusan. Ini kan tergantung aplikasi kita nanti seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi Anda harus jelaskan secara logis kenapa Anda bagi jadi 2, menjadi 3, relasinya seperti apa, satu orang bisa mengisi banyak atau hanya satu, yaitu nanti yang harus Anda jelaskan di ujian. Jadi saya tidak bisa bilang ini cukup 2 entitas, tadi sekali lagi tergantung sudut pandang aplikasinya seperti apa, ya karena database tidak berbicara banyak di sudut aplikasinya. Ya. Jadi sebetulnya dengan desain tabel seperti tadi itu ya kalau satunya itu terpenuhi biasanya yang lain jadi ikut terpenuhi ya. Jadi insertion anomali nih sudah kelihatan tadi kalau kita insert AMI, AMI-nya jadi 2, itu kalau mau di-delete AMI-nya yang mana jadi bingung. Terus modifikasinya juga itu, kita mau edit AMI, AMI-nya ada 2. Pasti dengan satu tabel aja tadi sudah jadi langsung 3 anomali. Ya, itu kasus-kasusnya lah. Kemudian ini ada satu keterangan di bawah, anomali muncul ya karena tabel ini tersimpan 2 entitas, mahasiswa dan kursus. Atau ada yang tadi melihat 3, enggak masalah ya, jurusannya bisa beberapa jurusan ngambil sekaligus juga bisa. Kemudian functional dependency di situ ya. Jadi di sini ada keterangan bila A dan B itu adalah atribut dari satu relation R, maka B itu bisa disebut functionally dependent di A. Ya, cara menulisnya seperti itu, A panah B. Ya, jadi panahnya itu menunjukkan B itu bergantung di A. Jadi setiap nilai A terkait tepat satu. Ya, ini tadi berbicara mengenai one to one atau one to many. Jadi setiap non-K field ya itu harus functionality depend on every candidate K-nya. Ini satu syarat yang harus kita penuhi supaya tadi tidak terjadi anomali. Ya. Ada juga contoh kasus yang sudah beda lagi, ukuran mesin dan mobil ya. Jadi misalnya setiap mobil itu dicatat punya ID mobil, punya kapasitas mesin. Karena setiap mobil itu pasti memiliki satu nilai kapasitas mesin, maka kapasitas mesin di situ functionally dependent on ID mobil. Ya. Ini mungkin Anda sering perdebatkan ya sebagai telur sama ayam duluan mana gitu ya. Ini mobil sama mesin duluan mana? Tidak bisa kita sebut seperti itu ya. Karena tadi yang kita lihat dependensinya ya seperti itu. Kapasitas mesin itu bergantung ke mobil jelas. Karena bisa saja banyak mobil memiliki kapasitas mesin yang sama. Tapi mungkin ada yang mendebat ya. Artinya kalau tidak ada mesin ya tidak ada mobil, Pak. Ada kan kira-kira yang bisa mendebat seperti itu? Kalau mesinnya tidak ditentukan dulu, dirakitnya jadi mobil gimana, Pak? Nah, ini sekali lagi dari sisi praktis, itu proses bisnis Anda akan menentukan Anda bisnis jualan mobil atau Anda bisnis merakit mobil. Mungkin bisa beda struktur tabelnya gitu ya. Kalau Anda bisnis tadi merakit mobil ya mungkin mesin-mesin itu yang Anda rakit jadi satu mobil sehingga tabel mobil itu malah bergantung ke mesinnya. Atau kalau jualan mobil ya kan biasanya yang terjadi kita ganti onderdil yang rusak nih. Ya tadi yang kita lihat mobilnya, di mobil itu yang rusak onderdil apa ya. Jadi sekali lagi itu ini sebagai membuka sudut pandang Anda aja. Jadi memang proses bisnis itu sekali lagi penting untuk bisa menentukan tabel dependennya yang mana. Ya, ini kita lihat secara konsep yang umum lah. Artinya kalau di situ mesin ya di situ biasanya menempel di mobil.
Tapi bisa jadi tadi ya beda halnya kalau memang ada perusahaan karoseri atau perakitan ya. Oke, ini contoh yang lain lagi. Jadi ya memang tabelnya itu setelah dipecah, kalau tadi kita punya NIM dan nama itu jadi seperti itu ya. ID-nya di NIM-nya, primary-nya maksudnya. Nah, tapi ini sekali lagi tadi sudah saya jelaskan, contoh itu tidak saling berkaitan. Kalau tadi kursus, ini mata kuliah. Ya, misalnya seperti ini. Jadi ini ada satu tabel transaksi, yaitu mata nilai ya, penilaian mata kuliah ya. Jadi kita ambil ID-nya itu dari NIM, terus kemudian kita ambil ID-nya dari kode mata kuliah, dan kemudian kita ambil nilainya. Ini masih ada yang kurang enggak? Kalau Anda punya siap ini kalau Anda punya tabel mata kuliah nilainya seperti ini tuh masih kurang ya? Yang kurang apa kira-kira yang belum ada di situ? Ya kalau Anda di kuliahan ada semesternya ya. Semester berapa? Ya toh terus tahun ajaran berapa? Namanya itu kalau dosennya perlu enggak dikasih? Yang ngasih nilai siapa gitu? Ini dosennya perlu enggak? Kelompokin per mata kuliah ya, konsentrasinya maksudnya ya. Atau apa nih? Maksudnya dikelompokin per mata kuliah itu gimana? Bisa jadi dikelompokin konsentrasi, bisa jadi dikelompokin per dasar, mata kuliah apa ini, misalnya KWU itu mata kuliah pengembangan diri, kalau yang mau lebih spesifik gitu ya. Terus di sini ada contoh yang lain lagi, ini kalau ditambah semester ya tadi seperti yang saya berikan bahwa ini gimana? Ada yang tadi mic-nya ke open mau apa? Mau kasih pendapat? Oh, kepencet. Jadi itu ada yang di situ chat satu mata kuliah di satu tabel aja. Ini tabel perlu kita normalisasi ya. Tadi kalau tabel transaksinya saya rasa ini sudah tepat lah. Ini hanya untuk tabel transaksinya atau tabel view-nya ya, karena di situ kita butuh satu tabel yang menggabungkan beberapa ID. Jadi selain tabel master yang harus kita bentuk, itu kita harus mempunyai tabel view-nya atau tabel transaksi yang kita bentuk, kita ambil di ID data master yang kita punyai, seperti itu ya. Ini jadi langkah pertama ya kita menangkap dulu di situ ada multi value attribute enggak. Jadi di situ kita bisa menghilangkan multi value attribute, itu akan langsung jadi first normal form. Kemudian setelah jadi first normal form itu kita hilangkan partial dependensinya. Bisa jadi nih tadi yang jurusan ya kasusnya supaya gampang.
oh ternyata jurusannya ini perlu saya pisah lagi. Nah, itu kan masih ada satu dependensi yang tidak kelihatan. Ya, ada satu relasi yang belum kita pecah, sehingga di situ kalau sudah kita pecah secara detail semuanya itu bisa menjadi second normal form. Nanti kita lihatlah contoh yang lain. Kemudian ada juga transitive dependency. Ya ini kalau yang dicontoh ini lebih gampangnya adalah ketika kita punya data alamat, itu supaya bisa difilter per kabupaten, per kecamatan, per provinsi. Ya alamat kita harusnya jalan itu sendiri, kode pos itu sendiri, ya terus kotanya sendiri, kecamatannya sendiri. Nah itu kan kalau kita pisah lagi seperti itu, kita punya tabel master lagi yang baru untuk tadi memecah data alamat. Ya sebetulnya data alamat itu sudah entitas yang sebetulnya sudah paling kecil ya. Tapi kalau kita memisahkan lagi transitive dependensinya untuk kebutuhan filter tadi, ya di situ bisa kita bentuk jadi third normal form. Ini first normal form, syaratnya tadi tidak ada multi value attributes, ya setiap atributnya unik. Semua tabel memenuhi syarat relation, ya sudah merupakan bentuk normal yang pertama. Oke, ini contohnya tabel tidak normalnya seperti ini. Anda mau pecah jadi berapa tabel master? Ya ini bisa dipecah jadi berapa tabel? 3, tabel nama, tabel hobi, tabel buku. Yang lain setuju? Jadi ya 3 itu tadi Febri dia melihat sudut pandangnya hobinya itu renang, lari, tari. Itu kan bisa koma ya kan, bisa yang ada yang tidak punya hobi. Tapi ya mungkin ada yang melihat lah hobi tidak kita pakai kok di dalam aplikasi ya. Kecuali ya kita punya satu sistem relationship management, artinya sih memang ya bisa kita tawari nih. Bobby suka renang, dikasih buku renang. Ya, Kathy suka tidur, tidak pernah minjem buku tuh. Terus yang suka futsal, kasih aja buku futsal. Ini untuk promosi gitu ya. Itu kalau yang melihat tabel hobinya penting ya bisa dipisahkan. Mungkin untuk jadi satu tabel hobi di situ bisa kita pakai nanti untuk promosi misalnya. Terus juga jangan lupa sebetulnya ada satu tabel lagi yaitu tabel relasinya. Itu adalah tabel peminjaman buku ya. Kalau ini perpus ya. Kalau toko buku ya tabel pembelian buku. Jadi ya tadi alternatifnya hobinya bisa dipakai atau tidak. Terus di situ harus ada tabel nama sebagai siswa ya atau sebagai ini perpus ya kayaknya. Tapi tidak masalah lah kalau Anda nganggep itu misalnya toko buku mahasiswa kan juga bisa ya. Jadi ada siswa, ada buku, ada juga nanti transaksinya ya. Transaksinya misalnya Emi itu pinjem buku 1, Emi pinjem 3 buku ya. Emi tidak pinjem buku ya. Jadi ada satu tabel transaksional untuk pinjam buku atau untuk beli buku. Ada yang punya pendapat lain?
Jadi yang di sini ya itu tadi sesuai yang dijawab Febri, artinya di situ dia memisahkan hobinya, tapi ya tadi sekali lagi tergantung sudut pandang aplikasinya seperti apa. Kalau betul-betul di sini kita melakukan sampai detail sekali, ya di situ tadi yang pertama ada siswa itu untuk NIM dan nama. Kemudian tadi tabel transaksionalnya itu adalah NIM campur dengan ID bukunya. Jadi, di situ bisa tabel relasi ya ini kalau kita lihat tabel relasi itu nanti ID-nya itu bukan hanya dari satu field tapi dari 2 ID. Ya, jadi tidak bisa kita perlakukan seperti tabel master ya. Kalau tabel master itu ID-nya ya yang unik apa. Kalau dari siswa name, kalau dari buku ya kode buku, kalau dari hobi itu kode hobi misalnya. Jadi kalau di tabel relasi itu ID-nya gabungan ya, NIM sama buku. Nanti kalau ada NIM sama buku lagi ya enggak bisa. Karena sudah pernah pinjem misalnya. Terus ada juga di situ tabel relasi yaitu NIM sama hobi. Tadi kalau hobinya mau didetailkan ya di situ kita bisa catat NIM sekian, hobinya 1, 2, 3. Bisa jadi ada yang tidak punya hobi. Ada yang ditanyakan sampai proses normalisasi yang pertama ini? Jadi saya tidak minta Anda itu detail seperti ini, tapi Anda harus bisa menjelaskan alasannya. Kenapa tadi Anda pisahkan jadi 3, kenapa tadi Anda pisahkan jadi 4. Jadi saya tidak menyalahkan sih kalau Anda menjawab 3, ya 3 kenapa? Itu harus Anda jelaskan. Ya Anda bisa menjelaskan hobinya tidak saya pakai oh Pak di aplikasi. Ya itu make sense ya, artinya tidak perlu dipisah lah. Langsung nempel di AMI juga boleh kan. Artinya di situ ya nanti nyimpen hobinya dalam bentuk array juga boleh ya. AMI, renang, lari, tari. Kan bisa ya. Jadi secara praktis kita sekali lagi mungkin bisa menghindari kaidah-kaidah yang ada di sini. Tapi ini kalau Anda mau betul-betul secara teori ditanyakannya seperti itu, ya sekali lagi jawabnya harus sampai di tabel master dan tabel relation yang paling kecil. Ya, ini kalau secara teori memang harus jadi 5 ini. Tapi sekali lagi saya bersifat demokratis. Artinya Anda punya alasan yang jelas, Anda punya sudut pandang dari sisi aplikasi seperti apa, ya saya bebaskan di situ. Tapi kalau Anda menjawab pertanyaan teori ya harus seperti itu. Jadi hasilnya lebih pasti. Nanti kalau satu kelas jawabnya beda-beda juga pusing. Ya, ini karena kelas kecil ya tidak masalah lah. Saya mau lihat cara berpikir Anda, cara mengelompokkannya seperti apa. Gitu ya. Dan untuk second normal form, ya sekali lagi syarat first normal formnya harus diikuti dulu ya. Jadi sampai jadi first normal form baru bisa jadi second normal form. Non-key atributnya di situ sepenuhnya functionality dependent di primary key-nya. Sehingga tidak ada partial functional dependency. Ini partial functional dependency itu terjadi ya ketika key-nya komposit. Ya tadi saya jelaskan bahwa di tabel transaksi kadang primary key-nya tidak bisa satu tapi gabungan dari 2 ID atau gabungan dari 2 kolom. Entah karena tidak ada ID yang tepat atau entah karena di situ memang butuh ya 2 field itu. Kemudian ada non-key atribut yang hanya functionality dependent terhadap sebagian dari komposit primary key, ya maka tabel tersebut memiliki partial functional dependency. Ini sekali lagi keterangan-keterangan, kalau Anda bingung langsung lihat contohnya aja, di situ lebih jelas ya. Kalau berupa kata-kata gini kadang maksudnya apa kurang jelas. Tidak apa-apa, kita baca dulu di sini.
Terus kemudian bila A dan B adalah composite primary key dari relation R dan C adalah atribut dari relation R, namun A, B itu tadi C dependent di A dan B tidak terpenuhi, hanya A itu dependent di C. Hanya C itu dependent terhadap A, terus pada sisi yang lain juga C ada yang dependent di B. Berarti dalam hal ini R terdapat partial functional dependency. Ini contohnya tanggal pinjam dan tanggal kembali itu dependent terhadap NIM sama buku ya karena tidak berhubungan ya. NIM sama buku tidak dipengaruhi oleh kapan dipinjam. Terus kemudian judul buku. Nah, ini judul buku kalau kita lihat di situ sebenarnya hanya dependent di buku aja. Jadi dia tidak bisa muncul judulnya kalau tidak ada tabel master buku gitu ya. Sehingga ini tabel transaksi peminjaman buku yang judul bukunya itu masih ada, itu bisa kita bentuk jadi satu tabel master yang baru. Jadi betul-betul judul bukunya di situ hilang. Ya, jadi memang sekali lagi karena dari segi kepraktisan ya daripada kita melakukan join atau daripada kita merelasikan tapi kita belum tahu itu strict atau tidak. Ya di sini ada yang programmer itu secara praktis, wah saya cuma butuh judul buku aja ya saya buatlah di tabel transaksinya kan tidak masalah. Kan tidak menu-menuin harddisk juga ya. Tidak kerasa sih kalau di zaman sekarang itu karena harddisk besar-besar ya. Kalau zaman dulu kerasa ya. Kalau kita nyimpen data duplikat banyak itu ya pakai flash disk atau dulu masih pakai disket itu kerasa ya. Nanti disketnya tidak cukup ya. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa apalagi ada penyimpanan di cloud yang tidak terhingga gitu ya. Ya enggak masalah lah, datanya duplikat sedikit gitu ya, enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan view-nya saya sediakan dengan praktis. Saya enggak perlu join-join di aplikasi. Ya sekali lagi kalau secara performance memang melakukan join itu membutuhkan satu kursor khusus ya nanti yang harus kita arahkan di dua tabel supaya terjadi relasi. Atau tadi ya kita bisa merelasikan dulu lah. Jadi buku ini bisa kita ambil ya, terus kemudian kita pisah jadi seperti ini. Jadi yang dituju di second normal form ini biasanya lebih ke tabel transaksinya. Tabel transaksinya itu ada masalah enggak kalau saya ada satu field yang ternyata cuma bergantung ke satu hal, satu entitas. Ya, tadi sekali lagi untuk segi kepraktisan mungkin judul buku cuma satu. Masukkan aja di tabel peminjaman gitu ya. Normal form ya harus memenuhi syarat second normal form dan tidak ada transitive dependency. Nah, ini sekali lagi kalau kita baca deskripsinya agak panjang, nggak apa-apa. Di situ ada non-key attribute yang functionality dependent terhadap non-key attribute, ya sehingga di situ tabel tersebut memiliki transitive dependency. Ini kalau kita lihat dari segi notasinya. Jadi bila A adalah primary key dari relation R, kemudian B dan C adalah atribut dari relation R, sementara A itu dependent di B itu dependent di C. Ini ada satu seperti chain rule gitu ya. Jadi B itu bergantung di A, tapi C-nya itu bergantung di B ya, bukan di A secara penuh. Sehingga di situ relation R-nya terdapat transitive dependency. Ini contohnya tadi ya kita cari contoh yang gampang aja lah di situ. Misalnya tadi alamat ya, alamatnya ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada kode pos ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kode pos itu sebetulnya tergantung ya kecamatan, kabupaten, provinsi mana. Tapi kalau secara alamatnya ya di situ bisa kita pisahkan ya. Nanti bentuknya jadi seperti ini gitu ya.
Jadi yang atas itu kode pos, dia akan menentukan di mana kecamatannya, di mana kabupatennya, di mana provinsinya. Kemudian di situ mahasiswa kita pisahkan sendiri ya, ada NIM, nama, alamat, dan kode pos. Di mana kode posnya tadi bisa mengacu ke kecamatan karena kode pos tidak mengacu ke alamat ya. Kalau kode posnya mengacu ke alamat ya di situ nanti yang dipindah tabelnya ya di alamat. Tapi karena kode posnya itu mengacunya di kecamatan, kabupaten, dan provinsi bisa dipisah seperti itu. Jadi sekali lagi ini paling jarang dilakukan untuk normal formnya. Kemudian ini bentuk normal yang lain ya, ada banyak sebetulnya, ada di nanti bisa dilihat di appendix, ada juga voice code normal form, fourth normal form, fifth normal form, dan domain key normal form. Ya mungkin bisa kita nanti cari, tapi sekali lagi yang menormalisasi sampai third normal form aja jarang ya, apalagi sampai fourth ya. Pasti secara sederhananya kita bisa melihat ada enggak sih masih yang bisa dipecah sampai paling kecil. Tapi ini secara praktis sekali lagi resikonya adalah kalau dipecah kecil banget, joinnya itu tambah panjang. Ya, sanggup enggak kita menjoin dengan panjang kalau ada satu kasus nanti malah melakukan breakdown dari proses joinnya itu. Ini sebagai latihan ya bisa Anda coba. Ini saya rasa masih sama dengan kursus yang tadi ya di atas. Khususnya dia punya cabang gitu ya. Mungkin yang Emi tadi ngambil di cabang ini Jogja ya, kemudian si Budi ngambil di Kota Baru, ya, bisa jadi. Ya. Yang ingin ditanyakan? Kalau bentuk normal kedua itu tadi, ya kedua itu kita lihat yang bukan transitif ya, tapi di situ parsial dependensi. Artinya tadi di tabel transaksi kan masih ada judul buku. Lah judul buku itu kan harusnya tidak tergantung dari transaksi, tapi tergantung dari tabel master bukunya. Nah, kalau yang ketiga itu tadi adalah misalnya ini kita melihat di dalam. Sebetulnya ini tidak terlalu penting ya, tadi contohnya misalnya alamat. Ada alamat, ada kode pos, ada kecamatan. Nah, kode pos itu kan mengacunya ke kecamatan, provinsi, sama kotanya. Tidak mengacu ke alamatnya. Sehingga kode posnya ditarik jadi satu tabel baru. Kalau secara hierarki, secara struktur ya kita tidak menangkap bedanya sih. Artinya kalau kita menangkap secara hierarki kan buku sama judul buku kan tadi ya sama yang di apa kode pos sama alamat ini kan sama-sama di situ dalam satu tabel yang tidak hierarkinya lebih tinggi atau lebih rendah lah. Tapi kasusnya seperti itu, lebih kepada dia fungsinya lebih ke parsialnya atau ke transitif. Kalau transitif itu tadi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya kalau tidak dipisahkan ya tidak jadi masalah. Tapi secara fungsi memang kalau kita lihat ya kecamatan itu yang mengacu ke kode pos ya tadi kecamatan atau perpaduan inilah. Jadi juga bisa Anda tangkap, tadi kalau yang di second normal form itu lebih kepada singular ya. Jadi buku itu tadi ada judul buku yang harusnya nempel. Tapi kalau di transitif itu bisa jadi beberapa nih. Artinya tadi kan kode pos itu ditangkap dari kecamatan, dicampur provinsi, dicampur kota. Jadinya di situ ya ada beberapa field yang nanti dibentuk jadi satu tabel yang baru.
Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau judul buku kan satu. Kalau kode posnya tadi kan dari banyak komposit ya, komposit. Ya, di sini saya tunjukkan contoh soal ujiannya ya. Tenang aja ini enggak bakal sama. Nah ini kira-kira nanti contoh ujian saya seperti ini. Saya bisa ambil dari data manapun, saya punya banyak aplikasi ya. Jadi siap-siap aja. Tahun ini tidak bakal sama lah. Ini dulu saya ambil waktu pertama kali dari tabel dealer ya. Jadi di situ ada nomor faktur. Ini jual beli motor, jadi dia beli di Astra, dijual di tokonya gitu ya. Kira-kira ada berapa entitas di situ? Atau ada beberapa tabel kecil? Bisa dibantu dijawab? Ada faktur itu sendiri, diskon, terus ada stok juga. Ada yang punya ide lain? Faktur dan tipe. Tambah kendaraan. Ya, saya juga mungkin jelaskan di situ ada beberapa istilah ya. HPP itu apa? Harga pokok pembelian ya. Jadi kan Anda beli sesuatu nih, Anda mau jual bisa lebih mahal dari harga pokoknya. Ya kalau jual beli yang sudah jadi ya tinggal dinaikkan aja harganya. Ditambah pajak, terus ditambah biaya promosi, ditambah biaya gaji karyawannya di situ. Ya kan bisa seperti itu ya. Ada lagi yang menangkap ide lain mungkin? Yang pertama jelas di situ karena ada tanggal pencatatan ini ada satu tabel transaksi di mana transaksinya bisa kita baca di keterangan di soalnya. Jadi setiap nomor itu ada keterangannya, ada ceritanya. Tolong dibaca dulu itu tabel apa. Kalau enggak paham gitu ya. Terus kemudian di situ yang pertama tadi kalau kita breakdown ada satu tabel transaksi yang nanti mengambil ID kendaraan yang dibeli, ID supplier dia ngambilnya dari mana. Ini secara langsung karena tadi saya bercerita seperti itu kan, itu ada ceritanya
dia ngambil kendaraan di Astra gitu ya. Jadi suppliernya kan bisa jadi tidak cuma Astra ya. Kebetulan di satu contoh ini suppliernya sama-sama Astra dan dalam satu transaksi itu ternyata saya bisa beli banyak motor ya. Jadi saya langsung beli 2 motor buat saya jadikan kulaan di situ. Itu yang pertama bisa jadi tabel transaksi, yang kedua ada suppliernya. Ya, karena di situ saya membeli kan dari ya karena biasanya kalau supplier ini sifatnya monopoli, nggak boleh beli di supplier lain, ya nggak perlu kita buat tabel suppliernya. Tapi kalau Anda jualannya barang kelontong gitu ya kan bisa ngambil di toko A lebih murah ya saya ambil di toko A, di toko B lebih murah saya ambil di toko B. Jadi saya punya tabel supplier. Langganan saya siapa gitu ya, bisa ngambil beras jualnya belinya di toko A. Misalnya gitu. Terus yang kedua yang bisa Anda tangkap lagi adalah master harga ya. Jadi di situ kita punya supplier dan masing-masing supplier itu akan capture satu harga di satu tanggal. Bisa jadi nanti di tanggal yang lain itu harga dari supplier bisa beda karena nggak tahu ada permintaan yang banyak di bagian apa gitu ya. Itu sudah ada berapa tadi? 3 ya. Terus tambah lagi diskon. Nah, ini diskon juga ada 2 ya, tapi secara sederhana ambil aja satu tabel master diskon gitu ya. Jadi di bulan Januari karena itu tahun baru ada diskon tahun baru. Ya, nanti di bulan Desember karena Natal ada diskon Natal. Nanti di Mei ada diskon Idul Fitri. Terus ada diskon di masing supplier seperti apa. Itu jadi satu tabel master diskon. Ya, di situ kalau dilihat ada PPN. Nah, PPN ini ya tadi secara esensialnya mau Anda taruh di bagian harga beli itu bisa ya. Artinya tadi motornya beli dengan harga 22 juta itu apakah pajaknya fix? Misalnya pajaknya pasti 10% atau ada tabel pajak yang beraneka ragam nih karena ada satu kasus kalau beli di area Jogja atau beli di area Semarang ya kan bisa jadi kalau barangnya habis kita ambil di luar kota gitu ya. Jadi PPA-nya bisa beda-beda nih. Jadi ini alternatif artinya PPN bisa dijadikan satu tabel bisa juga nempel di tabel harga belinya kalau fix gitu ya. Jadi tadi ditambah-tambah sudah 4 atau 5 lah. Kemudian yang kelima ini ada tabel master kendaraan. Ya, master kendaraan itu list yang dijual oleh Astra itu punya kode mesin, punya kode rangka. Ya, kalau Anda ganti STNK kan itu dicek ya nomor rangka, nomor mesinnya berapa, terus ada warna, ya, ada tipenya. Ini secara sederhana bisa kita ambil itu sebagai satu tabel master kendaraan. Terus di situ ada lagi stok. Ya. Tabel stok itu tidak bisa campur dengan tabel master barang. Bisa jadi master barang yang kita punyai sekarang itu sudah tidak ada stoknya. Dan kemudian tadi saya cerita bisa kita pisah jadi stok yang fisik, bisa kita pisah jadi yang virtual. Sehingga stok itu harus disimpan jadi satu tabel yang baru. Nah ini kalau sekali lagi Anda tidak pernah melihat proses bisnisnya, ya di situ Anda bisa jadi dengan gampangnya ya buat aja Pak itu tabel sama sekalian tabel barangnya. Tidak bisa, nanti ada barang-barang yang tidak terlist di tabel stok karena lagi kosong. Jadi memang sudut pandangnya banyak. Ini tadi sudah sekitar 6. Kemudian ditambah ya tadi ada harga pokoknya berapa, harga jualnya berapa. Tapi ya itu sekali lagi bisa nempel di tabel master harganya gitu ya. Jadi secara esensial minimal Anda jawab 5 atau 6. Di sini sudah saya betulkan.
Jadi memang tadi saya cerita bahwa semakin Anda memahami proses bisnisnya seperti apa, ada satu latar belakang yang mendasari Anda memisahkan tabelnya itu, ya di situ terjadi karena Anda punya pengalaman ya. Jadi setiap orang pengalamannya berbeda-beda, membaginya secara praktis juga berbeda-beda. Yang penting di situ Anda sudah bisa melihat tabel utamanya, kemudian di situ kita pisahkan ya tabel utama dan tabel transaksi. Saya rasa itu sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan dari proses ini? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau belum ada, saya tutup ya kuliahnya. Silahkan kalau ada pertanyaan lewat grup juga masih dibuka. Kalau nanya kapan pun gitu nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Misal pas lagi belajar gitu, bingung. Ya, enggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.